Bagi non-ASN, masih bekerja di masa transisi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini. Maksud di masa transisi ini apa? Tanya Gus Pardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, kita mendapatkan informasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lebih tepatnya dari Komisi 10, teman-teman ya. Jadi silahkan dari Komisi 2, rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke informasinya pada hari Kamis 16 November teman-teman ya, di mana masa transisi sebelum honorer jadi P3K. Gus Pardi, apa maksudnya? Jadi di sini diinformasikan ada istilah masa transisi sebelum honorer itu diangkat menjadi P3K. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan penataan honorer harus sudah tuntas pada Desember 2024. Harus, teman-teman ya. Dengan kata lain, hingga akhir 2024 seluruh honorer sudah berubah status menjadi P3K. Namun, pengangkatan honorer menjadi P3K harus diawali dengan tahapan validasi dan verifikasi data guna menghilangkan data honorer bodong dari database BKN. Rupanya, rencana pengangkatan honor jadi P3K itu ada tahapan masa transisi. Hal itu pun memancing anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus, untuk mempertanyakan apa maksud dari transisi pada rapat kerja bersama Menpan RB Aswar Anas di Senayan. Gus Pardi mengajukan pertanyaan setelah membaca paparan Menpan RB Aswar Anas yang tertuang di kertas kerja yang sudah dibagikan kepada para anggota Komisi 2. Bagi non-ASN, masih bekerja di masa transisi. Nah, di sini. Bagi non-ASN atau honorer masih bekerja di masa transisi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini. Maksud di masa transisi ini apa? Tanya Gus Pardi. Tidak ada jawaban Menteri Anas yang spesifik menjelaskan apa maksud masa transisi. Pada rapat kerja tersebut, Mas Anas menjelaskan mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K yang diawali dengan proses verbal oleh BPKP dan BKN. Terhadap honorer yang lolos audit, kata Mas Anas, maka langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu atau part-time. Dalam hal pegawai non-ASN dimaksud lolos verifikasi dan validasi, maka status pegawai non-ASN dimaksud akan dialihkan menjadi P3K yang akan bekerja secara paruh waktu. Terhadap honorer atau non-ASN yang dinyatakan lolos validasi, maka dialihkan menjadi paruh waktu dan datanya dimasukkan ke dalam platform digital. Nah, ini juga pernah dijelaskan oleh Pak Yudi, teman-teman ya, Yudi Wicaksono. Selanjutnya, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka P3K part-time tersebut akan diprioritaskan menjadi penuh waktu melalui pemeringkatan kinerja. Jadi ada pemeringkatan kinerja istilahnya, rekan-rekan ya. Mardani usul ada masa transisi. Nah, kemungkinan yang dimaksud masa transisi ialah masa ketika para honorer tidak langsung diangkat menjadi P3K karena memerlukan waktu yang tidak singkat untuk proses audit data honorer. Mardani Alisera pernah mengusulkan perlunya masa transisi begitu Undang-Undang ASN 2023 mulai berlaku. Anggota fraksi PKS Komisi 2 DPR RI itu menilai perlunya penerapan kebijakan transisi. Penting diberlakukan beberapa kebijakan transisi agar penataannya dapat berjalan dengan efektif sehingga nasib tenaga honorer semakin terjamin. Ini disampaikan oleh Mardani Alisera dalam keterangannya pada parlamentariat. Lebih lanjut dikatakan, batas waktu penataan tenaga honorer ini yaitu Desember 2024. Ini sudah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20, teman-teman ya. Di sisi lain, tidak boleh ada pemecatan terhadap honorer. Jadi sebelum diangkat, mereka juga tidak boleh dipecat. Jadi meski hingga akhir Desember 2024 masih ada sisa honorer, tetap saja tidak boleh dipecat. Nah, ini teman-teman ya.
Jika ini jadi meski hingga akhir Desember. Terlebih jika honor tersebut merupakan honorer asli yang sudah cukup lama mengabdi tetapi tidak terdata di database BKN. Jadi masa transisi diperlukan untuk memberi waktu proses audit kelar dan memastikan siapa saja non-ASN yang benar-benar asli dan berhak diangkat menjadi P3K. Kebijakan transisi ini diperlukan untuk memastikan bahwa penghapusan tenaga honorer tersebut tidak merugikan mereka yang telah lama mengabdi pastinya. Mengingat ya, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun mengabdi. Karena ini adalah amanat dari Undang-Undang ASN yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu yang lalu. Perjelas proses transisi para tenaga honorer ini, jangan sampai karena miset di masalah teknis, nasib mereka jadi tidak jelas. Selain itu, masa transisi bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan posisi bagi mereka yang belum merupakan tenaga honorer. Yang sebelumnya merupakan tenaga honorer. Mardani mengingatkan, pemerintah harus menyiapkan tempat kerja baru bagi mantan pegawai honorer. Dengan begitu, nasib mereka menjadi terjamin saat kebijakan penghapusan tenaga honorer berlaku. Apabila sampai akhir 2024 ada yang belum memiliki kepastian tempat kerja baru, maka hal itu harus diatur dalam kebijakan transisi. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa apabila sampai akhir 2024 ada yang belum memiliki kepastian tempat bekerja baru honorer tersebut ya, maka hal itu harus diatur dalam kebijakan transisi. Artinya kalimat transisi terkait proses honorer masuk dalam transisi harus diperjelas jika masih ada yang belum memiliki kepastian tempat bekerja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ternyata masalah transisi itu merupakan hal yang dibahas dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI teman-teman ya. Terkait apapun nanti masalah transisi itu apakah masuk dalam PP manajemen atau tidak. Nah, kita tunggu hasilnya nanti dalam PP manajemen ASN. Jadi silahkan teman-teman terus memantau channel ini. Admin akan terus berbagi info update terkait penyelesaian honorer ini menjadi aparatur sipil negara. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.